Ibu Amalia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, siapkan doanya dulu. Siapkan doanya dulu. Mulai selesai. Siapa hadirnya nggak berapa? Atna, gimana dia? Sakit. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang partisipasi warga negara dalam pemilu dan proses politik. Materi ini berhubungan dengan materi kita sebelum-sebelumnya, itu tentang Pancasila sebagai ideologi dasar, terus kebinekaan, yang ketiga itu sistem pemerintahan Indonesia, dan yang ini yang keempat itu adalah partisipasi warga negara dalam pemilu dan proses politik. Untuk pokoknya ada peran warga negara dalam pemilu dan proses politik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah pembelajaran ini diharapkan kalian mampu dapat memahami pengertian partisipasi warga negara, mengetahui bentuk partisipasi warga negara, peran warga negara dalam pemilu dan proses politik. Asik, jadi peran warga negara dalam pemilu. Kalau pemilu biasanya kalian jadi apanya? Ya, jadi orang yang ngapain? Yang memilihkan, yang menyelenggarakan, yang memilih. Jadi dalam proses pemilihan itu kalian bisa memilih sesuai dengan kepercayaan kalian, kemauan kalian, tanpa paksaan orang lain, karena itu harus murni dari dalam hati kalian. Itu kalau kalian ya yang biasa menjadi seorang pemilih atau biasa disebut voter, yang menggunakan hak pilih untuk memilih rakyat, memilih wakil rakyat atau pemimpin eksekutif, presiden dan kepala daerah. Yang kedua adalah sebagai peserta pemilu yang mencalonkan diri. Jadi peran warga negara dalam pemilu itu yang pertama kita bisa menjadi sebagai pemilih atau voter. Yang kedua kita bisa menjadi anggota yang dipilih. Dan yang ketiga kita bisa menjadi penyelenggara atau pengawas pemilu. Itu biasanya PPS, PPS, terus PTPS, KPU dan lain sebagainya. Yang penyelenggara. Dan yang terakhir itu sebagai agen edukasi politik. Dia bertugas untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai proses dan pentingnya pemilu. Dan peran warga negara dalam pemilu dan proses politik. Halo. Sudah diskusinya? Oke. Hai. Halo. Partisipasi politik warga negara itu tidak bisa terjadi begitu saja, melainkan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah apa dong? Yang pertama adalah pendidikan politik. Semakin tinggi pemahaman politik seseorang, semakin besar kemungkinan mereka terlibat aktif. Jadi semakin kalian tahu pentingnya politik, kalian mungkin akan semakin rasa ingin mengikuti politik itu semakin besar. Partisipasi kalian semakin besar. Yang kedua ada sosialisasi politik. Sosialisasi politik ini merupakan pengaruh dari keluarga, media massa, sekolah, dan organisasi masyarakat yang dapat membentuk kesadaran dan sikap politik. Jadi sebenarnya media massa yang kalian gunakan itu banyak manfaatnya. Salah satunya adalah sebagai bentuk sosialisasi politik melalui media massa. Biasanya di TikTok kalian sudah menemukan kan waktu mau pemilih itu? Ya. Pemilih itu kali kan di TikTok itu yang upload tentang politik di Indonesia, ya kan? Ya. Nah, kita sebagai seorang pelajar
harus menerima informasi itu dengan cerdas, yaitu menerima yang baik dan ya kalau baik, kalau itu real dan sesuai fakta bisa boleh, tapi kalau hoax sebaiknya jangan. Ya. Kemudian yang ketiga ada kondisi ekonomi dan sosial. Warga negara yang hidup dalam ekonomi lebih baik cenderung memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan kegiatan politik. Benar nggak? Ya. Jadi kalau ekonomi kita baik, kita bisa menggunakan handphone, media elektronik lainnya, kemungkinan informasi politik itu akan segera sampai ke kita itu lebih cepat daripada orang yang tidak menggunakan media elektronik tersebut. Ya nggak? Ya. Ya jelas ya. Jadi sekarang kalian paham? Sudah paham? Alhamdulillah, evaluasi kali ini berbeda dengan evaluasi sebelumnya. Kalau di evaluasi sebelumnya kan kalian akan menjawab semua pertanyaan yang edukasi. Kalau kali ini kalian ibu bebaskan untuk membuat esai singkat mengenai materi partisipasi warga negara dalam pemilu dan proses politik sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Apa yang kalian pahami silakan ditulis di esai tersebut. Mana yang kalian pahami silakan ditulis di esai tersebut. Itu ya. Nanti esai singkatnya kalian kumpulkan setelah habis istirahat. Itu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.